Artinya adalah, ini saya hapus dulu. Nah, kalau SKS seperti apa? Kalau SKS ya, seperti ini. SKS merupakan gelombang es yang merambat di mantel, lalu kemudian merambat di inti luar sebagai gelombang P, lalu kembali merambat di mantel sebagai gelombang S hingga tiba di stasiun ya. Jadi kalau SKS seperti ini. Ilustrasinya ya, garis putus-putus hingga di batas antara mantel dan inti, lalu menjalar sebagai gelombang P, lalu menjalar kembali sebagai gelombang S di mantel hingga akhirnya tiba di stasiun ya. Oke. Nanti bagi yang bertanya-tanya kenapa gelombang S jadi gelombang P, kok gelombang P jadi gelombang S lagi gitu ya. Sebenarnya ketika gelombang menyentuh batas, maka gelombang yang ditransmisikan atau gelombang yang diteruskan itu bisa gelombang P maupun gelombang S ya. Karena prinsip Huygens ya. Setiap muka gelombang ya berperan atau berperilaku sebagai sumber gelombang baru ya. Setiap bagian pada muka gelombang berperilaku sebagai sumber gelombang baru. Seperti itu ya. Jadi ketika ada muka gelombang yang tiba di batas lapisan, maka gelombang yang diteruskan itu bisa gelombang P maupun gelombang S. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke sini lagi ya. Oke. Lalu di sini ada penjelasan lain selain gelombang yang diteruskan. Ya, kita sudah belajar bahwa ketika gelombang dipantulkan di permukaan, maka kode fasanya diulang saja ya. Misal P, P misalkan ya, seperti itu. Jadi gelombang P yang merambat di mantel, namun dipantulkan sekali di permukaan. Ya. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kalau dipantulkannya di batas mantel dan inti, kira-kira kode fasenya seperti apa? Maka kode fasanya kita tambahkan huruf C kecil di sini. Nah, seperti itu ya. Ini penjelasannya. Jadi C merupakan refleksi dari batas mantel dan inti luar. Sedangkan I kecil merupakan refleksi dari batas inti dalam dan inti luar. Ya. Jadi kalau PCP berarti gelombang P yang merambat di mantel lalu kemudian terpantulkan di batas mantel dan inti luar. Sebelum akhirnya merambat di mantel kembali dan tiba di stasiun. Ya, seperti itu. Oke, untuk contoh I kecil, ya berarti kita harus merambatkan gelombang tersebut di inti luar ya. Jadi P, K, I kecil gitu ya. Lalu K, P misal gitu ya. Yaitu gelombang P yang merambat di mantel, kemudian merambat di inti luar, lalu dipantulkan di batas inti luar dan inti dalam. Sebelum akhirnya merambat kembali di inti luar dan merambat di mantel. Hingga ke stasiun. Seperti itu ya. Oke. Nah, lalu ada P kecil dan S kecil. P kecil dan S kecil ini adalah gelombang P dan gelombang S yang merambat langsung dari sumber gempa ke atas, ke permukaan. Ya, penjelasan sederhananya seperti ini. Ini ada permukaan. Ini biasanya terjadi di gelombang yang dalam ya. Ada sumber gempa di sini. Ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa ketika gempa terjadi, sumber gempa tersebut akan merambatkan gelombang ke segala arah. Termasuk seperti ini, lalu terekam di stasiun. Kodenya adalah P kecil atau S kecil gitu ya. Tapi biasanya ini digunakan
Penerapannya seperti ini. Nah ya, ini permukaan, gitu ya. Lalu ada gelombang tiba di permukaan, terpantulkan sekali, lalu dia merambat di mantel. Nah, sampai akhirnya tiba di stasiun, maka kode fasenya adalah P kecil, P besar. Gitu ya. Biasanya ini untuk perulangan saja. Ketika dia spesifik menjelaskan ada gelombang P yang langsung merambat di atas sumber gempa. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk P kecil, S kecil ya. S kecil juga seperti itu ya penamaannya. C kecil dan I kecil tadi kita sudah bahas penjelasannya di batas gitu ya. Kalau di permukaan tinggal diulangi saja gitu ya. Jadi mungkin saja ada P, K, PP misalkan gitu ya. Yang artinya gelombang P merambat di mantel, kemudian di inti luar, kembali lagi ke mantel, terpantulkan sekali di permukaan, merambat kembali di mantel hingga akhirnya tiba di stasiun. Seperti itu ya. Kalian bisa coba variasikan skenario gitu ya, perambatan gelombang. Kalian coba mainkan saja gitu ya kode-kode fase ini. Seperti itu ya. Oke, adapun kode fase yang lain untuk gelombang permukaan ada LR dan LQ. Seperti itu. Ya. Silahkan nanti bisa dipahami lagi. Misal ini nih yang sulit ini. P kecil, P besar, C kecil, P besar, S, KKP. Misal seperti itu ya. Nah, berarti gampang ya penjelasannya. Gelombang ya dari sumber gempa merambat langsung ke atas permukaan, merambat langsung dekat dengan permukaan, terpantulkan sekali, lalu merambat di mantel, terpantulkan di batas inti luar dan mantel, ya, lalu merambat kembali ke mantel gitu ya, terpantulkan di permukaan, merambat kembali di mantel sebagai gelombang S, lalu diteruskan ke inti luar gitu ya, sebagai gelombang P karena K ya, K itu harus gelombang P. Lalu terpantulkan di batas mantel dan inti luar gitu ya, lalu merambat kembali di inti luar hingga kembali ke mantel sebagai gelombang P, lalu tiba di stasiun gitu ya. Ya, jadi di sini dulu ke sini, lalu terpantulkan sekali di batas inti luar dan mantel, terpantulkan di permukaan, lalu merambat kembali sebagai gelombang S, lalu merambat kembali sebagai gelombang P di inti luar, terpantulkan di batas, ya, terpantulkan di batas, lalu merambat kembali di inti luar, lalu merambat kembali sebagai gelombang P di mantel, lalu tiba di stasiun. Seperti itu. Ya. Jadi ini sebenarnya hanya apa ya, permainan kode saja gitu ya. Yang penting kalian sudah tahu aturan-aturan permainannya gitu ya. Ketika kalian dihadapkan dengan kode tertentu, kalian bisa menjelaskan ini maksudnya apa. Seperti itu. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya rasa paham ya. Dan ini sudah kita jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelumnya ya. Kita lanjut. Oke, lalu zona bayangan ya. Zona bayangan, saya rasa sudah pernah dikenalkan ini di sistem bumi. Ya. Jadi zona bayangan ini merupakan zona yang tidak menerima gelombang langsung, baik itu gelombang P maupun gelombang S. Ya, tidak menerima gelombang langsung. Ya. Bukan dari hasil pantulan, bukan pula dari hasil dalam tanda kutip transformasi gitu ya, dari gelombang S ke gelombang P atau dari gelombang P ke gelombang S, seperti itu. Ya, ini gelombang langsung. Ya. Kenapa ada daerah shadow zone seperti ini? Ya, kita tahu dari hukum Snell ya. Hukum Snell
menjelaskan bahwa ketika ada dua material yang berbeda, ada batas lapisan, lalu gelombang tersebut menyentuh batas lapisan, gelombang yang diteruskan akan memiliki sudut yang berbeda dari sudut datangnya. Entah itu sudutnya semakin lebar atau semakin kecil ya. Bergantung pada karakteristik medium keduanya. Ya. Misal jika medium keduanya lebih cepat gitu ya, punya kecepatan medium yang lebih cepat, maka ya sudut yang dibentuk akan lebih besar. Ya. Sebaliknya seperti itu. Nah, sekarang kita coba cek ya, ketika ada dua material yang berbeda nih, mantel dan inti luar. Ya. Mantel padat, inti luar cair. Artinya kecepatannya juga akan lebih cepat dia padat dibandingkan dengan cair. Jadi kalau kita tarik garis normal seperti ini, nah, maka kita bisa lihat ya bahwa ketika ada gelombang yang menyentuh bidang batas seperti ini, sudut datangnya jauh lebih besar dibandingkan dengan sudut transmisinya. Sudut terusnya. Merah yang itu. Ya. Seperti itu. Untuk gelombang P itu dari 140 104 sorry 104 sampai 140 kira-kira ini kasarannya ya 104 sampai 140 ya baik itu dari sebelah kanan maupun dari sebelah kiri ya jadi kira-kira di 104 sampai 140 ya misal ada gempa gitu ya di sini maka ketika kita punya stasiun di sini gitu ya stasiun tersebut tidak akan merekam gelombang P langsung gitu ya. Kalau gelombang S bagaimana? Gelombang S pastinya tidak merambat di inti luar kan? Tidak merambat di inti luar. Akibatnya shadow gelombang S itu lebih lebar. Dari 104 di sisi kiri sampai 104 derajat di sisi kanan. Luas sekali. Ya. Seperti itu. Oke, adapun untuk kode-kode yang tadi sebenarnya itu adalah kode-kode yang digunakan untuk jarak epicenter teleseismik atau distan. Ya, kalau kita bahas di pertemuan pertama atau kedua ya, kita mengkategorikan kejadian gempa berdasarkan jarak epicenternya ya. Ada yang lokal, ada yang regional, dan juga ada yang teleseismik atau distan. Ya. Nah, untuk yang distan kita pakai kode-kode tadi ya, P, PP, PPP gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Tapi untuk yang lokal atau regional bagaimana? Nah, lokal dan regional kita mempertimbangkan penjalanan dia di kerak. Ya. Karena biasanya jarak epicenter yang lokal maupun regional itu kejadian gempanya itu ya di litosfer gitu ya. Di keraknya mungkin ya, seperti itu. Jadi dia pasti merambat di kerak. Ada yang merambat di kerak saja, ada yang merambat di mantel lalu ke kerak gitu ya, macam-macam. Seperti itu. Nah, maka kode fasanya itu kita bedakan antara kejadian gempa lokal dengan kejadian gempa yang teleseismik atau distan. Adapun untuk yang lokal, ketika dia merambat di kerak, maka kode fasanya adalah PGSG, ya, PGSG. Adapun ketika dia dipantulkan di batas moho ini adalah batas antara kerak dan mantel, ya, batas antara kerak dan mantel, batas moho. Ketika dia terpantulkan, maka kalian tambahkan M kecil di tengah-tengahnya, PMP atau SMS. Ya. Nah, selain terpantulkan ya dan juga gelombang langsung gitu ya merambat di kerak, juga ada gelombang yang merambat di batas. Ya, serasa kalian kenal ini di metode seismik ya, ketika kalian belajar seismik refraksi ya. Ketika kalian belajar seismik refraksi, kalian dikenalkan bahwa ada gelombang yang merambat di batas. Ya.
Kenapa bisa begitu? Eh, karena sudutnya ini 90 derajat, yang artinya kalau kita main hitung-hitungan hukum Snell gitu ya, sudut transmisinya gitu ya, sudut yang diteruskan itu 90 derajat. Ya, coba hitung-hitung saja berapa sudut kritis datangnya ya yang menghasilkan sudut 90 derajat ini. Seperti itu. Ya. Oke, kodenya tadi PN dan SN ya. Kodenya PN dan SN. Ketika dia merambat di batas. Oke, adapun gelombang yang merambat di batas antara kerak atas dan kerak bawah. Biasanya ini pada kerak benua ya. Kerak benua itu biasanya kita bagi jadi kerak atas dan kerak bawah. Ada batasnya. Batasnya kita sebut sebagai batas Konrad. Ya. Maka kode fasenya adalah PB dan SB. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat rekaman seismogram ini ya. Di rekaman seismogram ini kalian bisa melihat bahwa ada ada amplitudo yang naik secara signifikan tiba-tiba di waktu tertentu ya. Maka kita bisa mengidentifikasi bahwa amplitudo yang naik secara signifikan tiba-tiba gitu ya di waktu tertentu pada rekaman seismogram itu adalah kedatangan gelombang baru ya, gitu ya. Kalau yang tiba pertama kali adalah kedatangan gelombang P, sedangkan kedatangan setelah gelombang P adalah gelombang S ya, seperti itu. Oke. Nah di sini ada beberapa pembacaan rekomendasi pembacaan fase ya pada data seismogram, dan saya rasa kalian sudah mengerjakan itu ya di praktikum ya. Rekomendasinya adalah baca gelombang hanya pada fase yang jelas. Tidak perlu dipaksakan kalau fase pada data seismogram itu tidak terlihat jelas. Tidak perlu dipaksakan untuk dipicking ya. Dan saya rasa kalian sudah mencoba hal itu gitu ya. Dan coba dekati apakah dengan perbedaan amplitudo ataupun dengan perbedaan frekuensi ya. Lalu baca gelombang tanpa filter, ini rekomendasinya. Tidak disarankan menggunakan filter karena ketika kita menggunakan filter pada data seismogram, maka mungkin saja waktu tibanya menjadi shifting, bergeser. Ya, mungkin saja akan bergeser waktu tibanya karena ada pengaruh dari filter, gitu ya. Sehingga rekomendasi pembacaannya kalau bisa itu tanpa filter. Lalu rekomendasi berikutnya, baca gelombang P pada komponen vertikal. Karena biasanya gelombang P pada vertikal itu lebih kelihatan jelas, lebih clear. Nah, adapun untuk gelombang S biasanya disarankan untuk komponen horizontalnya saja. Gitu ya. Untuk horizontal. Jadi biasanya lebih jelas di situ gitu ya. Nah, nanti pada saat kalian picking gitu ya di praktikum ya, dan saya rasa kalian sudah kerjakan itu ya. Diperhatikan apakah waktu tiba masing-masing komponen ya untuk setiap gelombang itu sama waktunya. Ya. Misal untuk gelombang P di komponen Z di sini, di komponen N seharusnya juga sama waktunya, waktu tiba gelombangnya, gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan getaran-getaran seperti ini ya. Misal di gelombang di komponen Z maupun di komponen N maupun di komponen E. Yang mana kalau kita lihat di komponen yang lainnya, oh nggak ada tuh, nggak ada apa getaran yang kelihatan gitu. Berarti mungkin saja itu bukan gelombang P ya, gitu ya. Jadi cek ketiga komponennya ya, gelombang P maupun gelombang S seharusnya tiba bersamaan ya di semua komponen, gitu ya. Nah nanti tinggal 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 melihat gitu ya,
Yang paling jelas misal komponen Z untuk gelombang P, maka yang kita picking gelombang waktu tiba P-nya di komponen Z seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi yang terjadi kalau kita menggunakan data lokal atau data regional, gitu ya. Di sini epicentral distance-nya 306 km. Ya. Kita bisa melihat selain gelombang P dan gelombang S, ternyata sebelum gelombang P tiba, ternyata ada gelombang PN, ya, atau gelombang yang merambat di batas lapisan Moho, ya, seperti itu. Ya, tidak semua seismograf ya, tidak semua seismogram seperti itu terus gelombang PN-nya. Ada belum tentu ada gitu PN-nya gitu. Karena PN-nya datang belakangan. Gitu ya. Saya rasa kalian sudah belajar ini di metode seismik ya, mudah-mudahan ya. Di mana ada namanya gelombang head wave ya. Head wave itu ya PN ini gitu. Head wave ya. Jadi kalau kita buat kurva waktu tiba, ini ada jarak. Ya Hanif? Oh maaf Pak, izin bertanya Pak. Uh, Kan di praktikum kita juga disuruh boleh, buat, boleh. oh ya Pak, kan di praktikum kita juga disuruh buat picking gelombang P dan gelombang S. Nah kalau misalkan ada yang kayak gini Pak, PN dan PG itu kita direkomendasikan pickingnya yang di PN atau yang di PG ya Pak ya? Karena saya masih dapat yang di apa grafik Wadati itu rekomendasi dari praktik dari aspraknya itu 1,6 sampai 1,8 gitu kan Pak. Dan saya masih dapat di 2 komaan Pak. Jadi saya bingung buat pickingnya itu yang benar di mana Pak. Oke. Nah, tadi permasalahannya adalah diagram Wadatinya, rasio VP per VS-nya masih 2. Tidak 1,73, 1,7 lah. Tapi toleransinya di 1,6 sampai 1,8 ya. Sudah sering. Nah, apa, Mas? Pickingan kita ada yang kurang tepat seperti itu ya. Kalau kalian bisa melihat ada PN ya. Jadi PN itu karakteristiknya seperti ini nih. Ini PN ya. Jadi ini sebenarnya bukan gelombang P dan ini bukan gelombang S gitu ya. Ini adalah PN dan PG ya. Gelombang S itu mungkin mulai tiba di sini gitu ya. Seperti itu. Nah, sip. Oke. Kalau kita berhadapan dengan kondisi seperti ini, maka yang kalian picking adalah P-nya dan S-nya. Ya. Karena PN dan SN itu adalah gelombang yang merambat di batas ya. Tidak direkomendasikan untuk picking ya. Seperti itu. Ada kebutuhan lainnya sebenarnya PN dan SN ini. Biasanya digunakan untuk mendapatkan kedalaman moho ya, kedalaman batas moho. Cuma untuk kalian, kalau memang kalian melihat ada keannya. Nah, kembali ke diagram Wadati ya. Kembali ke diagram Wadati. Coba dicek apakah kurvanya, tren kurvanya itu ya. Uh, uh, misal nih, ini ada tren seperti ini ya. Lalu ternyata ada titik-titik seperti ini ya. Saya bentar. Mungkin lebih baik ada ilustrasinya. Saya coba cari ilustrasinya dulu ya, biar enak.
Oke, sudah terlihat Hanif di modul ya? Ya, Pak. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa gradien atau M ya itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan rasio VP per VS ya dengan cara ya sebenarnya caranya adalah VP per VS sama dengan 1 ditambah dengan gradien. Oke. Nah, saya coba zoom, bisa tidak ya zoomnya? Oh, di sini. Oke. Nah, lalu coba kita perhatikan ya, apakah ya, bentar. Nah, oke. Nah, apakah ada kondisi seperti ini? Ya, coba dicek ini dulu ya. Kan seharusnya ini kan kurva antara waktu tiba gelombang P dan jeda antara waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Semakin jauh jaraknya, jauh jarak stasiunnya, artinya semakin jauh waktu tibanya, semakin rendah jeda antara waktu tiba dan waktu gelombang. Ini masalah adalah seperti ini, misal ya, ada kondisi di mana dia terbalik seperti ini. Bukan seperti ini, misal. Nah, ini artinya apa? Artinya untuk waktu tiba P yang lama, jedanya pendek. Tapi di waktu tiba gelombang P yang pendek, jeda panjang. Ini nggak bisa. Harusnya kan jedanya juga akan semakin pendek. Ketika waktu tiba gelombang P-nya lebih lama, maka jedanya akan semakin lebar. Coba dicek terlebih dahulu ya, masing-masing stasiun gitu ya. Bisa diklik kok, Hanif ya. Kalau Hanif buka diagram Wadati di Seisan, lalu diklik poin-poinnya itu diklik, Hanif, akan muncul kode-kode stasiunnya. Nah, nanti dari kode-kode stasiun itu bisa dicek. Oh, ternyata kode stasiun ini yang saya rasa tidak tepat gitu ya. Nanti saya cek lah gitu, dicek gitu ya di kode stasiun itu. Lalu diperbaiki ya pickingannya seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, lanjut kembali ke sini ya. Nah, adapun untuk yang teleseismik gitu ya, ini sekitar 53 derajat gitu ya. Akan ketemu gelombang P, gelombang S. Namun di antara itu ternyata ada kode-kode fase yang lain yang tiba dulu ya. Gelombang PP dan gelombang PPP. Makanya untuk menentukan waktu tiba pada gelombang teleseismik itu agak riskan ya, karena mungkin saja setelah gelombang P ini enggak gelombang S, ada gelombang PP, ada gelombang PPP. Ya. Yang S juga begitu, ternyata setelah gelombang S belum langsung gelombang permukaan, tapi mungkin saja ada gelombang SS ya. Nah, bagaimana cara kita bisa tahu ya? Bagaimana cara kita bisa tahu gitu ya? Sebelum gelombang S ada kode-kode fase yang lain gitu ya. Kita bisa melihat dengan bantuan ini, bantuan kurva travel time. Ya. Misal kita punya stasiun gitu ya merekam gempa, jarak epicenternya misal di 40 derajat jarak epicenternya atau sekitar
4.000-an kilometer gitu ya. Nah, kalau kita tarik garis, oke, maka sumbu Y ini memperlihatkan kira-kira waktu tibanya ya, tidak eksak. Kira-kira waktu tibanya berapa? Oh, ternyata ada waktu tiba gelombang P di kira-kira menit sekian, seperti itu ya. Lalu sebelum gelombang S ternyata ada PP, ada PPP. Sebelum akhirnya tiba gelombang S ya. Sebelum akhirnya tiba gelombang S, lalu setelah S ada gelombang ini S ya, ini S, yang ini S. Nah, lalu ada SS, nah baru setelah itu ada gelombang low dan gelombang release seperti itu. Ya. Jadi kita bisa menggunakan bantuan kurva ini ya untuk mengestimasi. Tapi saya rasa di kasus praktikum kalian tidak menggunakan gempa teleseismik ya, karena radiusnya saja hanya 500 kilo ya, atau sekitar 5 derajat. Jadi tidak sampai gempa teleseismik. Oke, kita lanjut ke global satu dimensi ya. Artinya kalau kita bicara satu dimensi berarti variasinya hanya terhadap kedalaman ya. Tidak secara spasial. Ya. Jadi kita menganggap bahwa sifat fisis secara spasial sama tapi bervariasi terhadap kedalaman. Ya. Oke. Nah, variasi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana partisan yang terjadi di dalam bumi ya. Dimulai dari kerak sampai ke inti bumi ya. Direpresentasikan oleh masih banyak sifat fisis lainnya gitu ya. Yang bisa kalian lihat di 1D Earth Model. Nah, untuk saat ini kita akan coba membahas 3 saja ya 1D Earth Model. Banyak sebenarnya 1D Earth Model itu. Tapi kita coba kenalkan 3 saja yang sering digunakan. Ada PREM, ada ISP91 dan AK135. Oke, lanjut. Untuk yang PREM. Nah, PREM ini ya dipublikasikan oleh Ziewanski dan Anderson pada tahun 1981. Di mana PREM ini ya atau Preliminary Reference Model berisi informasi kedalaman, lalu kecepatan gelombang P dan gelombang S, densitas dan quality factor pada geser dan bulk. Gitu ya. Ini saya rasa kalian tidak perlu fokus ke yang ini, yang quality factor, tapi quality factor ini berkaitan dengan atenuasi pada gelombang ya. Sudah itu dulu ya. Oke, PREM ini memperlihatkan bahwa ada diskontinuitas di kedalaman 220 km. Yang mana tidak ditemukan di model yang lainnya. Jadi ada diskontinuitas di kedalaman sekitaran 220 km. Lanjut ke ISP 91. Nah, ISP 91 ini dipublikasikan oleh Kenneth dan Engdahl ya pada tahun 1991. Ya, di sini ISP 91 membagi ya kerak kedalaman 20 km dan kedalaman 35 km. Jadi ada diskontinuitas di kedalaman 20 km. Sebelum mencapai batas bawah kerak di 35 km. Gitu. Adapun 35 antara 35 dan 760 km direpresentasikan secara gradual sekali gitu ya.
trend velocity-nya. Kalau 0 sampai 20 konstan, 20 sampai 35 konstan nilainya, seperti itu ya. Lalu ada diskontinuitas mantel di 410 km dan 660 km. Jadi di sini dan di sini ya. Nah, jadi diskontinuitas itu memperlihatkan oh ternyata ada pembagian di dalam mantel ya. Ada mantel atas, mantel transisi dan ada mantel bawah. Nah, bedanya dengan prem itu berisi informasi diskrit. Jadi setiap interval kedalaman itu ada nilainya, ada nilai kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, densitas dan juga quality factor-nya. Tetapi ISP 91 dalam menyediakan informasi dia menggunakan persamaan. Nah, ya. Beda dengan prem yang diskrit. Setiap kedalaman ada informasinya, tapi kalau ISP 91 dia menggunakan persamaan. Tujuannya kenapa dia buat persamaan? Tujuannya kalau tidak ada informasi kedalaman, kalau kita menggunakan diskrit, misal diskritnya, misal untuk kedalamannya itu setiap interval 5 kilo. Berarti misalkan 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Ternyata yang mau kita cari adalah kedalaman 33 km. Nah, tidak ada kan informasinya. Mau nggak mau kita menggunakan interpolasi kan, seperti itu. Tetapi dengan menggunakan ISP 91, kita bisa mencari nilainya berapa tanpa menggunakan interpolasi. Karena menggunakan persamaan, tinggal dimasukkan saja. 33 km, berarti, oh ini kalau 20 sampai 35 masih konstan ya nilainya ya. Misal saya ambil 100 km berapa gitu ya, ini kan kedalaman. Maka kita bisa pakai persamaan ini. Oh 8, sekian dikurangi 0,7 X. X-nya kita masukkan 100, dapat hasilnya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kita bisa melihat ada diskontinuitas di 20 dan 20 km ya. 20 km dan 35 km. Oke, lanjut. Model AK135. Isinya sama saja sebenarnya model AK135 ini dengan model sebelum-sebelumnya. Model AK135 ini berisi informasi kedalaman, densitas, kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, ya, dan quality factor. Namun yang membedakan di sini model AK135 membedakan antara kerak benua dan kerak samudra. Ada struktur kerak benua secara tersendiri. Gitu, yang disediakan oleh AK135. Gitu ya, beda dengan prem itu tidak ada informasi itu ya. Sama semua, mau kerak benua, kerak samudra, sama gitu ya, nggak ada variasi lateral. Tapi AK135 dia mencoba memisahkan ya kerak benua dan kerak samudra. Selebihnya antara mantel sampai inti sama ya nilainya seperti itu. Ya, nah sehingga kalau kita bandingkan antara model AK135, ISP, lalu prem gitu ya, kita bisa melihat ada beberapa perbedaan. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan untuk kecepatan gelombang P maupun kecepatan gelombang S ya, nggak terlalu signifikan gitu ya. Yang signifikan itu di atenuasi sebenarnya. Atenuasinya itu cukup signifikan perbedaannya. Atau yang tadi ya kita sebut sebagai quality factor. Adapun density nggak terlalu berbeda juga ya. Tapi kalian bisa melihat perbedaan secara detail itu di sini ya, di kedalaman 0 sampai 200 km ya. Untuk yang AK135 itu ada penurunan nilai densitas ya. Penurunan nilai densitas. Seperti itu. Nah, penurunan nilai densitas ini disebabkan karena daerah ini merupakan daerah astenosfer ya. Atasnya litosfer ya. Seperti itu. Tapi kalau yang lain tidak kelihatan, tidak memperlihatkan itu. Lalu
Perbedaan yang berikutnya dari segi penentuan batas antara inti luar dan inti dalam. Ya, batasnya berbeda lah, tapi masih di kisaran 5.100 km kedalamannya, di kisaran itu. Oke ya, itu untuk pertemuan kelima ya. Kira-kira ada mau ditanyakan tidak? Silakan. Maka ini itu adalah proses adveksi. Materialnya kan Sepertinya cukup. Kalau Pak. tidak ada, oke, sip. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertemuan ke-7 ya. Pertemuan ke-6 silakan kalian bisa simak videonya ya. Oke, di pertemuan ke-7 kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan pusat gempa. Ya, menentukan pusat gempa. Oke. Ya, seperti yang kita ketahui ya, ketika gempa terjadi lalu terekam di seismometer. Seismometer itu tidak memberikan informasi lokasi ya. Seismometer itu hanya memberikan informasi guncangan tanah akibat gempa. Ya. Ya, jadi apa yang kalian lakukan selama praktikum dengan asumsi lokasi sudah ada karena sudah diolah sebelumnya gitu ya. Realnya atau kenyataannya lokasi yang nggak diketahui, tidak diketahui. Lokasinya di mana itu tidak diketahui. Kita hanya punya informasi rekaman guncangan tanah akibat gempa itu. Nah, oleh karena itu kita akan memanfaatkan rekaman seismogram itu untuk apa? Untuk menentukan lokasi gempa. Ya, untuk menentukan lokasi gempa. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menentukan lokasi gempa, dari yang mulai sederhana sampai yang secara komputasi, kita kenalan dulu dengan beberapa istilah. Ada istilah yang pertama itu adalah hypocenter. Ya, hypocenter itu nama lain dari lokasi sebenarnya. Jadi ya, informasi longitude, informasi latitude, dan informasi kedalaman. Ya, jadi ada informasi longitude, latitude, dan kedalaman. Ya. Longitude dan latitude ini ya adalah informasi posisi. Informasi posisi ya. Seperti itu. Ya, longitude ya di bahasa Indonesia kan ya nama lainnya adalah bujur. Latitude nama lainnya adalah lintang ya. Saya rasa kalian sudah paham itu semua. Oke, itu hypocenter. Ya, hypocenter adalah lokasi sebenarnya kejadian gempa bumi. Lalu ada istilah lain ya selain hypocenter, yaitu epicenter. Ya. Apa itu epicenter? Epicenter adalah proyeksi lokasi gempa bumi di permukaan. Ya. Proyeksi lokasi gempa bumi di permukaan. Itu epicenter. Yang artinya epicenter itu hanya berisi dua informasi, yaitu informasi longitude dan latitude. Ya, atau informasi X dan Y-nya saja. Tidak ada informasi kedalamannya. Ya, seperti itu. Oke. Jadi sudah paham ya, epicenter dan hypocenter. Lalu ada istilah apa lagi? Ada istilah
epicentral distance atau jarak epicenter. Saya sudah ulang ini ya di pembahasan pertemuan 5 gitu ya, bahkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya selalu singgung bahwa ada istilah jarak epicenter. Tapi apa itu jarak epicenter? Ya, jarak epicenter adalah jarak antara stasiun dan epicenternya. Itu jarak epicenter. Jarak antara stasiun dan epicenter. Kalau hypocentral distance apa? Berarti hypocentral distance atau jarak hypocenter adalah jarak antara stasiun dan hypocenternya. Jadi kalau saya buat ilustrasi ya, ini ada permukaan, ada stasiun, ada gempa di sini ya. Sehingga kalau saya tarik garis yang di atas seperti ini ada jarak gitu ya. Lalu yang di bawah juga ada jarak gitu ya. Maka yang di atas adalah jarak epicenter. Ya. Yang di atas adalah jarak epicenter, yang di bawah adalah jarak hypocenter. Ya. Jadi ada jarak epicenter dan ada jarak hypocenter. Nah, sebenarnya kita bisa mencari ya kalau kita sudah tahu informasi lokasi gempa ya, dan juga sudah mengetahui lokasi stasiun, kita bisa menentukan jarak epicenter dan jarak hypocenternya. Bagaimana caranya? Gampang ya. Kita bisa memanfaatkan persamaan ini, persamaan resultan. Ya, jadi kita selisihkan aja X-nya dan Y-nya ya, antara stasiun dan posisi kejadian gempanya. Gitu. Untuk yang epicenter tidak melibatkan Z kedalaman, sedangkan untuk yang hypocentral distance melibatkan kedalaman. Simple. Ini persamaan yang simple ya. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Bisa Pak. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan. Ada istilah lain ya, selain epicenter, hypocenter, jarak epicenter dan jarak hypocenter. Ada istilah lain yaitu azimut ya. Mungkin saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan mengenal istilah azimut ini di pemetaan mungkin ya, atau di metode-metode yang lain ya. Tapi azimut untuk seismologi ini akan sedikit spesifik ya, karena ada istilah yang satu lagi yaitu back azimut ya. Nah, apa itu azimut ya? Azimut adalah sudut ya, karena azimut dan back azimut ini adalah sudut, maka ya istilahnya dijelaskan dengan awalan sudut ya. Jadi azimut ini adalah sudut yang dibentuk antara arah utara apa? Antara arah utara posisi gempa buminya atau epicenternya ya. Arah utara posisi epicenter ya. Jadi sudut yang dibentuk antara arah utara dari epicenter dan arah menuju stasiun. Ini azimutnya. Jadi azimut adalah sudut yang dibentuk antara arah utara, epicenter dengan arah menuju stasiun. Dicatat ya. Kalau back azimut bagaimana? Back azimut, maka titik pusatnya itu ada di stasiunnya. Jadi back azimut merupakan sudut yang dibentuk antara arah utara dengan arah menuju epicenter. Seperti ini ya. Oke. Jadi azimut merupakan sudut yang dibentuk antara arah utara dengan arah utara epicenter ya, terhadap arah menuju stasiun.
Sedangkan back azimuth adalah sudut yang dibentuk antara arah utara stasiun terhadap arah menuju epicenter. Nah, lalu ada istilah yang lain, centroid location. Ini saya rasa bisa kita jelaskan kembali di pertemuan setelah UTS ya. Intinya centroid location adalah lokasi sama seperti hypocenter, tapi mekanisme penjelasannya berbeda. Ya. Nanti akan sangat masuk akal ketika kalian belajar di materi rupture. Oke, lanjut. Nah, setelah kita mengenal istilah-istilah tersebut, baru kita coba menentukan ya posisi atau lokasi kejadian gempa. Ada beberapa cara sebenarnya untuk menentukan lokasi kejadian gempa. Ya, yang pertama dengan menggunakan satu seismometer saja atau single station. Ya. Nah, cara yang pertama ini sebenarnya tidak direkomendasikan, tidak disarankan, tidak dianjurkan. Tapi kalau kalian ingin mencoba sebenarnya bisa, gitu ya. Karena kalau kita hanya menggunakan satu stasiun saja, itu tidak ada pengontrolnya. Ya, lebih baik menggunakan metode ya yang menggunakan lebih dari satu stasiun, banyak stasiun. Jadi antar stasiun saling mengontrol untuk menentukan lokasi kejadian gempa, gitu ya. Sekarang kita mulai dari cara yang pertama, yaitu single station ya. Nah, single station ini memanfaatkan 3 komponen yang terdapat pada seismometer. Memanfaatkan 3 komponen. Ada komponen horizontal dan ada komponen vertikal. Komponen horizontal ada 2. Ada komponen utara selatan dan ada komponen barat timur ya. Oke, ya, seperti itu. Oke, cara menentukannya bagaimana? Terlebih dahulu kita harus menentukan back azimuthnya berapa. Jadi arah menuju epicenternya itu di sudut berapa dari arah utara ya, atau back azimuthnya. Kita harus cari dulu back azimuthnya. Cara mendapatkan back azimuthnya dengan menggunakan persamaan ini. Ya, sudut back azimuth sama dengan arkostan dari amplitudo E ya yang berarah komponen timur barat dibagi dengan amplitudo pada komponen utara selatan. Ya. Cara mendapatkan amplitudonya adalah dengan melihat amplitudo yang naik pertama kali pada saat gelombang tiba. Ya, seperti ini. Dicek juga apakah dia positif dan negatif ya. Oke, ternyata untuk yang A misal amplitudenya 5, misal seperti itu. Ya. Adapun yang E amplitudenya 10, misal gitu ya, positif. Sehingga kita bisa buat sumbu seperti ini, sumbu utara selatan barat timur, lalu kita pick di sini 5 misalnya. Di sini 5, di sini 10. Gitu ya, di sini 10. Oke. Sehingga resultan dari 5 dan 10 adalah garis yang ini. Nah, garis yang ini ya. Oke. Kita cari berapa sudutnya. 10 dibagi 5 kan? 10 dibagi 5, 2. Arkustan dari 2. Kira-kira berapa? Oke, saya sudah mencari ya. Arkustan dari 2 kira-kira 63 derajat, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga sudutnya adalah 63 derajat back azimuthnya. Ya. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Belum ya? Karena mungkin saja, ini mungkin saja ya. Karena osilasi, tahu ya osilasi getaran komponen itu kan
atas bawah gitu ya, kanan kiri gitu ya, depan belakang gitu ya. Jadi bisa saja sumber gempa itu dari barat laut seperti ini menuju ke sini, atau bisa juga dari kok barat laut ya, timur laut, dari timur laut menuju ke stasiun, atau dari barat daya ya, untuk menghasilkan resultan yang tadi ya. Jadi bisa saja dari barat laut, bukan barat laut ya, timur laut, bisa juga dari barat daya. Cara memastikan bahwa itu benar timur laut atau barat daya dengan melihat komponen yang ketiga, yaitu komponen up down-nya, komponen vertikalnya. Nih, skenario pertama, komponen ya ternyata negatif. Ya. Kalau dalam praktikum kalian dilatasi dulu ya, bukan kompresi ya, seperti itu ya. Ya negatif dulu. Oke. Tapi untuk yang not so dia positif, yang is wave positif. Oke. Sekarang kita cek di tabel 5.1. Ya. Di tabel 5.1 yang memenuhi skenario N positif, E positif, dan Z negatif adalah kolom kedua. Jadi ditambahkan berapa nih? Add ya, ditambahkan berapa? Tidak perlu ditambahkan. Tidak perlu ditambahkan. Berarti memang betul epicenternya datang dari timur laut. Yang saya coba lingkari warna hijau ini ya. Nah, jadi benar dari timur laut gitu ya. Itu skenario pertama ketika Z-nya negatif ya. Dia dilatasi dulu, dia lembah dulu ya. Bukan puncak dulu ya, oke. Oke, itu skenario pertama. Kalau skenario kedua seperti apa? Kalau skenario kedua ketika Z-nya ternyata positif. Artinya kalau kita cek di tabel 5.1 dia positif semua ya. Maka perlu ditambahkan 180 derajat. Ya, jadi back azimutnya ditambah 180 derajat. Jadi yang seharusnya di sini gitu ya, kita tambahkan 180 derajat seperti ini. Atau epicenternya itu berasal dari arah barat daya. Oke. Nah itu ya cara menggunakan single station. Cara menggunakan single station. Oke. Lalu setelah kita mengetahui arahnya, gitu ya, kita bisa memperkirakan berapa jarak hiposenternya dari arah tersebut ya. Jarak hiposenternya. Dengan cara apa? Kita cek waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita punya rekaman seperti ini, lalu mulai muncul gelombang pertama, lalu ada gelombang kedua seperti ini. Yang pertama adalah P, yang kedua adalah S. Kita tahu waktu tibanya berapa, kita selisihkan ya waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S. Kita selisihkan, masukkan persamaan ini. Ya, kita kalikan dengan VP dan VS bawah permukaan. Mungkin ada yang bertanya loh, dari mana kita bisa mendapatkan VP dan VS, Pak? Gitu ya. Gampang. Kita pakai saja referensi satu dimensi model yang sudah kita bahas di pertemuan kelima. Ya. Jadi yang paling atas kira-kira berapa VP dan VS-nya. Kita masukkan ke persamaan ini, dapat hypocentral distance-nya. Sehingga kita bisa tahu arahnya ternyata misal di timur laut, ya. Lalu kita bisa mengestimasi dari timur laut jaraknya sekitar sekian ratus kilometer dari stasiun pengamatan ini. Seperti itu. Ya. Nah ini ya, tadi saya sudah bahas sebelumnya ya, terkait PN dan SN ya. Jadi hasilnya itu hanya valid kira-kira ya, itu sekitar 100 sampai 250 km. Di atas 250 km itu kadang mulai ada tuh PN dan SN-nya gitu ya. Seperti itu.
Jadi kalau kurang dari 250 km saya rasa masih berupa direct wave ya, gelombang langsung P maupun gelombang langsung S-nya. Seperti itu. Oke, itu metode single station ya. Metode yang lain seperti apa? Metode yang lebih preferable sebenarnya ya untuk menentukan lokasi posisi kejadian gempa yang manual itu adalah metode 3 lingkaran. Ya. Metode 3 lingkaran ini ya memanfaatkan jeda antara waktu tiba gelombang P dan waktu tiba gelombang S ya. Contoh kalian bisa lihat di sini ya. Ketika ada patahan di sini, lalu ada stasiun A, stasiun B, stasiun C di gambar A ya. Lalu patahan tersebut merilis gempa. Gempa tersebut dirasakan di stasiun yang paling dekat, yaitu stasiun A. Dan kalau kita lihat, jarak antara jeda antara gelombang P dan gelombang X tidak terlalu lebar. Nah, tapi ketika gelombang tersebut sampai di stasiun B, jedanya semakin bertambah. Ya, makin terlihat jedanya antara gelombang P dan gelombang S. Dan begitupun ketika tiba di stasiun yang paling jauh. Ya, jedanya makin kelihatan antara gelombang P dan gelombang S. Seperti itu. Nah, dari situ, dengan menggunakan persamaan ini sebenarnya, kita bisa menentukan jaraknya ya. Walaupun kita nggak tahu arahnya kemana, karena kita nggak pakai polaritas. Ya. Kita nggak tahu arahnya di mana. Tapi kita tahu jarak dari stasiun itu berapa. Jarak hypocentral distance-nya ya dari stasiun berapa. Dari ketiga stasiun itu. Bisa dengan menggunakan persamaan tadi, bisa juga dengan alat bantu kurva. Sebenarnya kurva ini ya turunan dari persamaan sebenarnya. Tapi kurva ini sangat membantu ketika kita harus bergerak cepat ya. Tinggal dilihat saja jedanya berapa, waktu jedanya berapa, ternyata jedanya 4,8 menit. 4,8 menit itu di sini nih ya. Setelah diukur 4,8 menit itu di sini gitu. Ya, ini sumbu Y merupakan waktu, sumbu X merupakan jarak ya. Sehingga kalau kita cek di sumbu X-nya, oh jaraknya 2000 ya, 2000 miles ya. Kalau yang 3,2, oh ternyata jarak hiposenternya 1000 miles gitu ya. Oke, dari jarak-jarak tersebut ya, kita buat lingkaran radius ya. Kita buat lingkaran, radiusnya berupa jarak tadi. Kan kita nggak tahu di mana lokasinya kan, karena kita tidak menggunakan polaritas tadi ya. Kita tidak menggunakan amplitudo tadi. Kita hanya tahu jaraknya, tapi kita tidak tahu arahnya di mana. Oleh karena itu, ketika kita buat lingkaran dengan radiusnya adalah radius jarak hiposenternya, maka kita bisa mendapatkan posisi dari intersection antar tiga lingkaran. Posisi itulah yang kemungkinan besar itu adalah epicenternya. Seperti itu. Jadi lebih yakin karena ada pengontrol dari dua stasiun yang lain ya, tidak hanya menggunakan single station. Oke. Ini penjelasannya saya rasa sudah saya sampaikan, kalian tinggal baca aja. Oke, ini contoh soal. Contoh soal, kalian bisa coba ulas kembali di rumah gitu ya. Prinsipnya sama, kita cari selisih waktu tiba gelombang P dan gelombang S. Berapa selisihnya? Lalu kalian coba cocokkan dengan kurva. Ya. Ketika kalian cocokkan dengan kurva, lalu kalian sudah tahu jaraknya, atau bisa juga dengan menggunakan persamaan ya. Di sini ada informasi kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S. Ya. Itu bisa ya. Kalian dapatkan hypocentral distance-nya. Lalu kalian buat lingkaran dengan radius sebesar hypocentral distance. Buat lingkaran seperti ini ya. Yang nomor 2 juga buat lingkaran. Oke. Yang nomor 3 juga seperti itu.
Nah ya, oke. Sehingga ketemu intersection-nya di sini yang kita sebut sebagai lokasi epicenternya ya. Kira-kira bisa dipahami? Ini cara manual ya, cara grafis. Ya. Kalau kalian punya peta, kalian posisikan lokasi stasiunnya di peta tersebut, lalu kalian buat lingkaran di peta tersebut, nah dapat intersection-nya, mungkin saja itu adalah lokasi epicenter, kemungkinan besar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa Pak. Saya, oke. Kita lanjut ke metode yang terakhir. Metode Geiger ya. Tapi kita jeda dulu kira-kira 2 menit ya. Oke, kita lanjutkan ya ke metode terakhir ya, metode Geiger. Jadi metode Geiger ini adalah metode yang lebih komprehensif gitu ya. Dan metode ini tidak menggunakan metode grafis seperti metode 3 lingkaran
maupun metode single station ya. Tapi metode Geiger ini memanfaatkan proses komputasi sehingga lebih terukur gitu ya, dan juga bisa mendapatkan bisa apa namanya, bisa menggunakan banyak sekali stasiun, tidak seperti metode 3 lingkaran ya. Oke, prinsip kerjanya bagaimana ya? Prinsip kerjanya itu mirip seperti bukan mirip ya, memang menerapkan metode inversi nonlinear. Kalau kalian belajar metode inversi, ya, ada metode inversi linear dan metode inversi nonlinear, pendekatan linear ya. Silahkan ya, kalian bisa perdalam kembali di situ. Tapi intinya seperti ini ya, metode Geiger ini kita mencoba mengasumsikan terlebih dahulu lokasi awal. Lokasi awal. Tidak selalu benar ya lokasi awal itu ya. Diduga saja di mana lokasi awal kejadian gempa dan waktu kejadiannya. Nanti lokasi awal yang kita sebut nanti kemudian sebagai model awal. Model awal ini kita update, kita perturbasi, kita koreksi ya. Sehingga model awal ini akan diupdate menjadi model baru yang punya informasi lokasi dan waktu baru. Nah, lalu kita cek apakah model ini sesuai atau tidak dengan observasi. Ya. Gitu ya. Jadi ada perbandingan antara data kalkulasi dan data observasi. Ya. Oke. Nah, jadi yang dimaksud data di sini adalah waktu tiba ya. Waktu tiba gelombang. Bisa waktu tiba gelombang P maupun waktu tiba gelombang S. Jadi dalam metode Geiger ini nggak mesti harus ada dua-duanya. Ya antara P dan S itu nggak mesti harus ada dua-duanya. Bisa hanya waktu tiba gelombang P saja yang ada gitu ya. Yang penting stasiunnya banyak. Atau waktu tiba gelombang S saja yang ada gitu ya. Atau kombinasi di antara keduanya sehingga ketidakunikan pada hasil itu lebih kecil gitu ya. Itu. Jadi pada saat kalian picking, ternyata yang kalian picking yang kelihatan hanya gelombang P-nya saja, gelombang S-nya nggak kelihatan. Itu masih bisa dipakai pada metode Geiger ini ya. Beda dengan metode grafis seperti metode 3 lingkaran maupun metode single station. Oke. Di sini kita kembali ke sini ya. Di sini kita coba cari residualnya berapa ya. Kita selisihkan antara waktu tiba observasi dan waktu tiba kalkulasi dari masing-masing stasiun dan juga dari masing-masing tipe gelombang. Kalau residualnya kecil, ya, maka model awal kita ya sudah bagus, gitu ya. Kalau residualnya besar, berarti model awal kita masih belum bagus dan harus diubah. Nah, dari model awal ke waktu tiba kalkulasi persamaannya ini, ya. Jadi T kalkulasi sama dengan T travel. T travel itu adalah waktu perjalanan dari sumber ke stasiun ditambah dengan origin time atau waktu kejadian gempanya. Ya. Nah, T travel cara mendapatkannya bagaimana? Simple sebenarnya. Saya rasa kalian masih ingat ya, persamaan kecepatan. Kecepatan sama dengan S dibagi dengan T. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan waktu penjalanan, maka kita bagi saja gitu ya antara S dan P-nya. S-nya dari mana? S-nya dari hypocentral distance atau jarak hypocenter. Ya. Yang akar itu, akar lalu X min X0 gitu ya, dikurangi X min X0 kuadrat dikurangi dengan Y min Y0 kuadrat
ditambah dengan Z min Z0 kuadrat. Lalu diakarkan. Ya. Oke. Nah, itu ya, simple. Ya. Jadi persamaan T kalkulasi adalah T travel yang berasal dari hypocentral distance dibagi dengan kecepatan, tinggal tergantung kecepatannya P atau S, bergantung tipe gelombangnya ya. Ditambah dengan origin time-nya. Oke. Lalu kita memanfaatkan metode inversi nonlinear untuk pendekatan linear ya. Jadi yang kita lihat itu, yang kita cari itu bukan posisi, tapi yang kita cari adalah koreksi untuk posisi awalnya. Ya. Beda kan metode linear ya. Kalau metode linear yang kita cari ya modelnya. Tapi kalau metode nonlinear, pendekatan linear, yang kita cari adalah koreksi untuk metode asumsi model kita. Koreksinya. Nah, cara mendapatkan koreksinya kita gunakan persamaan ini ya, yang di bawah ini. X merupakan koreksi modelnya. Sama dengan C transpos C inverse dikali C transpos dikali RR itu adalah residualnya. Jadi kalau kita ke sini, nah residualnya kita dapatkan dari selisih antara T kalkulasi dan T observasi. Ditaruh semua stasiun dan semua tipe gelombang semuanya dimasukkan ke dalam vektor R. Ya, R merupakan ya vektor elemen-elemen residual. Ya. Lalu X ini yang mau kita cari ya, yaitu koreksi atau perturbasi atau update model delta X, delta Y, delta Z, dan delta T. Ya. Lalu G ini adalah matriks kernelnya. Nah, matriks kernelnya ini ya dapat dicari dengan penurunan, gitu ya. Turunan fungsi T kalkulasi terhadap X, fungsi T kalkulasi terhadap Y, fungsi T kalkulasi terhadap Z, dan fungsi T kalkulasi terhadap T. Masing-masing row memperlihatkan gitu ya, masing-masing row ini memperlihatkan masing-masing stasiun dan masing-masing tipe gelombang. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya mendapatkan turunannya? Gampang ya. Cara mendapatkan turunannya, kalian tinggal flashback kembali gitu ya ke persamaan T kalkulasi. Ya. T kalkulasi ini adalah T travel gitu ya. T waktu penjalanan gitu ya. Ditambah dengan origin time-nya. Nah, gitu ya. Tambah dengan origin time-nya. Oke. Lalu T travel ini adalah hypocentral distance dibagi dengan V. Hypocentral distance ini adalah akar dari dalam kurung X min X0. X itu adalah posisi dari stasiun, sedangkan X0 merupakan posisi dari gempa yang kita asumsikan ya. Ditambah dengan Y min Y0 dan seterusnya sampai Z min Z0 ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti ini. Dibagi dengan V. Ya. Lalu kalau kita ingin menurunkan T terhadap X gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan turunan rantai sebenarnya. Jadi kita coba misalkan dalam kurung X min X0 ini kita hapus saja yang per V-nya. Oke. Nah, kita asumsikan yang berada di dalam akar ini, itu kita misalkan dengan U ya. Jadi dt per dx gitu ya. Atau yang mau kita turunkan adalah bukan dt ya, tapi d hypocentral distance. Nah, seperti ini. Ya, d
hypocentral distance per dx itu sama dengan du per dx. Ups, ya du per dx. Gitu ya. Dikali dengan d hypocentral distance, d segitiga dibagi dengan per du, seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa hypocentral distance sama dengan akar U ya, atau U pangkat setengah. Karena kita misalkan yang di dalam akar itu adalah U ya. Oke. Sehingga untuk D hypocentral distance over DU gitu ya, itu adalah setengah U pangkat minus setengah ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Setengah U pangkat minus setengah. Turunan dari U pangkat setengah ya. Lalu di dalam U kita turunkan terhadap X ya. Sama dengan gitu ya. 2x min x0. Oh, kenapa di sini ya? 2x min x0 ya, karena y min y0 tidak bisa diturunkan terhadap x, z min z0 juga tidak bisa kita turunkan terhadap x gitu. Nah, ada 2, ada setengah, kita bisa coret 2 dan setengahnya. Lalu u pangkat setengah, u pangkat minus setengah adalah 1 per akar u. Sehingga dt per dx ya, dt per dx itu sebenarnya hanyalah 1 per v, karena 1 per v itu konstan ya. 1 per v dikali dengan turunan dari d hypocentral distance terhadap x. Jadi dalam kurung x min x0 per akar dari x min x0 dan segala macamnya, yaitu hypocentral distance. Apakah ditambah T0? Tidak, karena T0 diturunkan terhadap X, konstanta diturunkan terhadap X, tidak ada. Ya. 0 ya. Jadi ini hasilnya. Oke, ya udah tinggal dimasukkan saja persamaannya. Ya. Yang Y bagaimana? Ya sudah, berarti 1 per V dikali dengan Y min Y0 dibagi dengan hypocentral distance-nya. Yang Z bagaimana? Ya sudah, X min X0-nya diganti dengan Z min Z0. Kalau turunan terhadap T bagaimana? Kalau turunan terhadap T, berarti ya sudah. Karena hypocentral distance per V itu tidak ada waktu, maka kalau kita turunkan terhadap waktu, 0. Tapi yang T0, karena dia merupakan waktu, kita turunkan terhadap waktu, maka sama dengan 1. Ya. Jadi, ya kalau misalkan X diturunkan terhadap X, ya 1 kan, seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika perturbasinya sudah dapat gitu ya, modelnya koreksi modelnya sudah dapat, delta X, delta Y, delta Z, delta T-nya kita dapatkan, maka kita bisa update model awal kita. Jadi X1, Y1, Z1, T1 gitu ya. Kita update model awal kita. Nah, nanti kita apakah ini sudah selesai? Ya, kita cek dulu ya. Residualnya tinggi atau rendah. Kalau masih tinggi ya kita update lagi. Kalau residualnya sudah rendah, kita coba cek sambil beberapa kali iterasi. Kalau di beberapa kali iterasi dia menunjukkan konstan radius residualnya, ya, maka sudah menunjukkan ke konvergenan. Yang artinya kita bisa katakan
estimasi model kita adalah model sebenarnya, true model. Itu ya. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Silakan dicatat dulu ya. Mungkin kalian bisa renungkan di rumah gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak. Kalau ya. Oke, mungkin saya sembari absen ya. Dan jangan lupa nanti di jam 1:30 itu ada seminar dari Profesor Bill L. Amin ya. Beliau adalah profesor di bidang seismologi dan tsunami ya, terutama di bidang natural hazard ya. Nah, cocok dengan mata kuliah kita ya, mata kuliah seismologi. Jadi saya harapkan dan saya wajibkan untuk hadir di seminar tersebut. Silahkan dirangkum ya, nanti materi apa yang akan disampaikan oleh Prof. Bill, lalu nanti dikumpul di Google Classroom ya, hasil rangkumannya, seperti itu. Adapun UTS-nya ya, itu berupa pilihan ganda, isian singkat, dan pernyataan benar dan salah. Ya, silahkan dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Ya, termasuk pertemuan ke-6 yang ada di video ya. Silahkan. Oke, Sandi Diego. Sebelumnya Pak, kan nanti kan ada studium general kan nanti jam 1 Pak. Nah, saya itu dapat ada kelasnya itu jam 1 juga Pak. Ada jam 1 itu ada kelas geofisika ekonomi Pak. Nah, tadi saya udah bertanya sama Pak Nono Pak, mengingat saya itu wajib ikut kegiatan studium generalnya untuk pertemuan 7 untuk seismo ya kan Pak gitu kan. Nah, tapi dari Pak Nononya sendiri mungkin nggak tahu ya Pak, dari yang saya tahu infonya itu perkuliahan dari jam 1 sampai jam 5 itu katanya diliburkan gitu ya Pak kalau nggak salah. Nah, tapi dari Pak Nononya sendiri nggak ada dapat memberitahu gitu Pak. Jadi itu gimana ya Pak? Mengingat kelas Pak Nono itu juga offline gitu juga katanya Pak. Oh ya, Prodi sudah bersepakat bahwa kelas antara jam 1 sampai jam 4 itu diliburkan, Seni Diego. Seperti itu ya. Pak. Berarti mungkin Pak Nononya mungkin apa ya Pak, belum atau begitu mungkin ya Pak? Ya, Oke, nanti Pak. saya coba konfirmasi lagi ya Oke, ke Pak. dosennya. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Sembari presensi ya. Dima ada? Hadir, Pak. Andrew? Hadir, Pak. Tata Dwi? Hadir, Pak. Astria Azahra? Hadir, Pak. Anjarila? Kevin Halomoan? Hadir, Pak. Oke. Rosi Reuni? Masih hadir, Pak. Reuni? M. Latif Zulmi? Latif hadir, Pak. Hansa Zahira? Hadir, Pak. Fatan Asyidiki? Fatan? Salsabil Anissa? Hadir, Pak. Fatan? Ada? Ega Rahma? Hadir, Pak. Alifa Sabrina? Hadir, Pak. Willy Armando? Feti Fatimah? Hadir, Pak. Gue Farah Radikal? Hadir, Pak. Fadiah Nurul Aini? Fadi hadir, Pak. Rishad Gifari? Hadir, Pak. Sultan Fahri? Dinda Zahra? Dinda hadir, Pak. Sultan? Ada? Muhammad Nur Alif? Hadir, Pak. Anif Rido Abdillah? Hadir, Pak.
Muhammad Ilham Izar, Hadir Pak. Muhammad Hadi Sabilil Haq, Hadir Pak. Siti Hotnaria, Siti Naria hadir, Pak. Erianti Sihombing, Erianti hadir, Pak. Satrio Krisna, Hadir Pak. Paradila Putri, Hadir Pak. Rista Rizkia, Joan Margaret, Hadir Pak. Mestika Simare-Mare, Mestika hadir Pak. Rafif Rahmat Ramadan, Rafif hadir Pak. Iko Joshua, Hadir Pak. Gilbert Timothy Sihar, Gilbert hadir Pak. Andreas Purba, Hadir Pak. Khairul Raffi, Rafi hadir Pak. Agneza Triani, Hadir Pak. Luh Ayu Puspita, Hadir, Pak. Joseph Alexander, Hadir Pak. Chris Sande, Chris, Sandy Diego, Hadir Pak. Samuel Willy, Samuel Willy hadir Pak. Andrew Christopher, Hadir Pak. Grace, Sultan, Fatan, Anjarila. Oke, ada yang belum dipanggil? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Astria silakan. Maaf, Pak. Astria untuk pertemuan 4-5 kemarin udah konfirmasi ke Bapak yang waktu absennya saya nggak manggil tapi saya hadir, Pak. Astria. Screenshot itu, Pak, di WA. Tapi kebetulan emang belum dibalas sama Bapak. Oh gitu, oke. Astria. Mana tadi ya? Ya nanti saya coba cek ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Oke. M. Ilham Azhar. Izin Pak, sebelumnya saya pertemuan 4-5 itu juga hadir Pak. Cuman waktu absen itu mic-nya lagi bermasalah Pak HP saya. M. Ilham. Ya nanti saya coba cek di Google Meet report ya. Iya Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada kita cukupkan. Selamat mengerjakan ujian ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan setelah UTS ya. Saya mengharapkan nilai yang terbaik dari kalian ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.